yang masih Orangnya sama ya, orangnya. Kisahnya memang beda. Di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih, di dalam Quran juga ada Isa Al-Masih. berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Itu sunat di sini. Ada surat sini. Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya iya. Ada. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Iya. Oh. Topik Yesus dan Isa itu sama atau beda? Udah gitu doang. Yesus dan Isa sama atau beda? Iya. Belum ya, tapi Ya memang belum ditayangin. oh kita boleh sekarang. Iya. Oke, kalau menurut Kodoni sendiri, Yesus dan begini. Kalau untuk Muslim, Yesus dan Isa sama atau beda? Doesn't matter kalau kita sih. Mau sama boleh, mau beda juga boleh, kan nggak berubah keyakinan kita juga. Ibaratnya kan Nabi Isa yang kita yakini Nabi Isa, Iya, kayak gitu. iya, iya. Maaf, apakah itu profil yang sama dengan yang yakini sebagai Tuhan oleh teman-teman di akidah lain? Itu urusan mereka gitu. Iya. Jadi maksudnya nggak ngerubah apapun di kita sih sebenarnya. Kita mau sebut Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus juga boleh. Boleh. Boleh, karena di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkan dengan Jesus. Dia di bahasa Inggris. Bahasa kan? Inggris. Gitu. Iya. Jadi buat kita, buat Muslim, Isa, Jesus sama orangnya. Ketika ada yang punya teori seperti itu pun terserah dia gitu. Iya. Itu hanya perspektif orang yang berbeda. Gitu. Bisa ada yang setuju atau yang enggak gitu. Sekarang ngomongin mengenai dari pandangan Kodoni yang pernah sebagai seorang Nasrani dan sekarang seorang Muslim. Sama nggak sih? Sama. Orangnya yang sama ya. Orang yang sama. Profilnya sama. Sosoknya sama. Cuman dipandang atau di perspektifnya yang berbeda antara Kristen dan Islam. Kristen sebagai Tuhan, Islam sebagai... Di Kristen sebagai Tuhan, di Islam sebagai Nabi utusan Allah. Di Kristen diceritakan dia mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat ke langit. Kalau di Islam kita diceritakan Nabi Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi dia langsung diangkat. Gitu. Nah, bedanya di situ. secara data dari mana? Yang membuktikan kalau ternyata itu sama. Oke, sekarang gini. Kan tadi saya bilang, ada Quran terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa Al-Masih dengan Jesus. Ya. Oke, itu udah jelas. Dari dokumen Kristen sendiri, mereka juga punya Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Oh gitu? Belum pernah lihat? Belum? Nggak, sebenarnya ini kalau dari apa namanya ilmu yang dimiliki Kodoni, sebenarnya original name-nya itu Jesus apa Isa? Yang namanya Isa itu kan dalam bahasa Arab. Orang mana dia? Dia kan orang Yahudi, bangsa Yahudi. Ya. Oke, bangsa Yahudi, tapi kan dia adalah yang berbahasa Aramaik. Bahasa Aramaiknya itu Iso. Isa bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Arabnya Isa, bahasa Aramaiknya Iso. Ya. Bahasa Ibraninya Yesua atau Yosua. Bahasa Ibraninya. Oke. Kan di bawah penjajahan Romawi. Ya. Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Yunani sebutnya Isos. Mereka Isus. Jadi mereka menyebut Iso dengan Isus. Oh iya. Oke. Ya ini kan sebenarnya hanya paralelisasi nama. Seperti kita lah misalnya lidah orang kan beda-beda. Nggak usah beda negara, beda daerah di kita di Indonesia aja udah beda ngomongnya gitu ya. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong fitnah gitu. Oh enggak, itu fitnah. Sekarang gini, ini ada dokumen Kristen. Ini Bible terjemahan dari Klinkert. Diterjemahkan kira-kira tahun 1897, dicetak 1916. Berbahasa Melayu rendah. Melayu rendah. Ini yang beredar dari Indonesia? Dulu banget. Tahun? Dicetaknya 1916. Wow. Kertasnya aja udah kayak begitu. Isa Al-Masih, Assalamualaikum insya Allah. Ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata insya Allah di situ. Ayo mana? Loh. Kitab Nabi Musa Jang pertama. Wah, guys, ini nih, lihat. Bener-bener dia nih langsung bawa data. Bukan bawa data lagi. Barangnya dibawa. Ini belinya pakai tender ini. Pakai tender? Oh iya. Tapi ini yang terbit versi ini, dengan Naskah Medera sama nggak? Secara narasi sama, cuman ada istilah-istilah yang berubah. Tapi kalau buka di online ada juga nih? Di online? Nggak ada. Nggak ada ya? Di online nggak ada. Oh, coba saya mau cari yang Assalamualaikum itu di mana? Sini, bawain. Assalamualaikum. Bahasa Arab ini. Insya Allah aja ada. Insya Allah. Iya.
Baca siapa itu namanya? Wasiat jang baru maksudnya ya. Ya, perjanjian baru maksudnya. Oh, perjanjian baru. Segala kita perjanjian baru atau Injil. Tuhan kita Isa Al-Masih. Siapa? Isa Al-Masih apa Yesus Kristus? Oh iya, benar. Ini Injil yang ngomong ya, Isa Al-Masih. Ya. Bukan Injil, Bible yang ngomong. Tapi yang jelas gini, ini Isa Al-Masih kan? Bukan Yesus Kristus loh. Apakah maksudnya Isa Al-Masih ini sama Yesus Kristus buat orang Kristen sama? Sama. Oh. Ya, jadi narasinya akan beda. Ya. Berarti Isa Al-Masih yang di Quran sama Isa Al-Masih di Injil itu beda dong. Kalau ngobrol dari konteks kemarin. Ya. Sekarang kalau ngomong ini lagi. Ini ada lagi kitab suci Injil ya. Di sini ada penjelasan begini. Ini terbitannya Lembaga Alkitab Indonesia nih. Tahun 2004. Kabar baik kata Injil. Atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias atau Isa Al-Masih. Dalam kurung? Isa Al-Masih. Yesus, Isa Al-Masih. Berarti maksudnya yang mencetak ini, maksudnya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sama nggak? Sama. Sama. Ini ada lagi. Ini tahun berapa nih? Ini 2004. Ini 2011 nih. Ini juga kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia tuh, LAI itu. LAI ya. 2011 ya. Ini apa? Silsilah Isa Al-Masih. Oh, langsung ini malah. Ya. Jadi yang ngomong sama kan bukan kita juga. Orang Kristen yang menerbitkan Bible ini, yang nulis Isa Al-Masih, yang dia maksud juga namanya Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama. Berarti narasi yang mesti... Orangnya sama ya, orangnya. Kisahnya memang beda. Ketika kemarin bilang Quran harus direvisi katanya. Bukan Quran yang direvisi, tafsirnya. Tafsirnya gitu ya. Ini justru berarti kalau beliau sudah baca ini, berarti mestinya beliau ngomong ini mesti direvisi dong. Kalau mau konsisten, ya. Kalau mau konsisten. Jadi kalau ada orang bilang Yesus Kristus tidak sama dengan Isa Al-Masih, berarti jangan pakai Isa Al-Masih dong di sininya. Berarti Injil-Injil yang ini mesti direvisi. Jangan pakai Isa Al-Masih kalau bilang Isa beda sama Yesus. Iya. Ada juga gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. Ada, banyak. Kemarin belum lama kan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus Isa Al-Masih diganti dengan hari raya wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya kan hari raya wafat dan kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi yang ngerayain Kristen bukan kita gitu. Sebenarnya sih hal yang bisa dibilang hanya pengantar sebuah penamaan, kayak misalnya menyebutan terjemahan Quran Isa menjadi Jesus, sebenarnya gitu kan? Iya. Karena wilayah dari negaranya mayoritas mengatakan sosok tersebut Jesus, maka dipakailah pakai Jesus gitu kan? Bahkan kalau kita mau pelajarin lebih dalam dikit, kata Yesus atau Jesus itu kapan adanya gitu? Ya semenjak keluar Injil berarti kan? Semenjak keluar Injil mestinya dong. Bible pertama kali yang mencantumkan nama Jesus dalam bahasa Inggris itu baru dapat 18. Abad 18. Tapi kan Injil udah dari Tunggu sebentar. Tahun-tahun pertama Masehi kan? Gua koreksi dulu sebentar ya. Kita Muslim jangan sebut ini sebagai Injil. Kenapa? Ini memang tulisannya Injil. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa salah? Setuju nggak? Iya benar. Setuju. Secara Islam. Wahyu. Wahyu ya. Wahyu bentuknya kayak apa? Words lah. Iya, artinya yang diterima oleh Nabi langsung lah ya. Langsung masuk dalam kolbu Nabi lah. Nabi-nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya. Wahyu yang diterima diajarkan. Nabi Musa nulis kitab Taurat nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Ternyata nggak. Berbentuk begini nggak. Nabi Daud menulis Mazmur nggak? Nggak. Nabi Isa menulis Injil nggak? Nggak. Jadi kalau kita sebut Injil, Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Kalau nabinya udah nggak ada, wahyunya kemana? Bersama nabinya. Nah, berarti Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Buat kita sebagai orang Muslim. Oh, maksudnya secara Muslim mestinya akidah Injil kita itu sudah pergi bersama. Iya, jadi ini buat orang Islam, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Oh, iya. Paham ya? Ya, ini yang nulis siapa? Nah, yang menulis Bible, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, itu kurang lebih ada kira-kira 40 orang. Dalam rentang waktu 1.500 tahun. Orang yang dari beda
beda bahasa, beda bangsa, beda budaya, beda tradisi gitu. Kira-kira 40 orang. Oh, 40 orang ini siapa? 40 orang ini kira-kira kalau yang udah perjanjian lama itu adalah bangsa Yahudi. Kalau yang perjanjian baru itu orang-orang Yahudi tapi yang sudah Kristen gitu. Nah, kenapa dia punya hak untuk nulis itu dan dipercaya bahwa tulisannya benar gitu misalnya? Ya menurut mereka. Nggak, misalnya gini. Kalau misalnya bentuknya seperti itu, berarti dalam Islam itu kan mereka seperti perawi hadis ya? Kalau di dalam Kristen, mereka mengklaimnya bahwa yang menulis ini adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Klaimnya begitu. Itu hak mereka. Ya, nggak boleh apa-apa. saja, nggak apa-apa. Jadi kalau Islam kan beda. Penulis hadis nih, dia Rasulullah seperti apa dicatat dia gitu, kemudian jadi hadis nih. Kalau di Islam kan kita bedakan ada Quran, ada hadis. Ya. Quran sama hadis beda. Kalau menurut pandangan Islam, ini sekelasnya baru sekelas hadis. Oh, jadi ini kayak misalnya kayak ini kayak kisah, kayak sejarah. Iya. Di dalam Bible itu ada catatan sejarah. Tapi juga masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya. Juga ada perkataan Nabi. Juga ada cerita-cerita yang ya mungkin nggak pantas dibaca anak kecil gitu lah. Kan ada dua bagian nih, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya kitab yang sama. Sekarang bacanya pun sama nih, sama orang Nasrani. Gini, orang Yahudi itu menyusun dan mengkanonisasi kitab mereka yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Oke, itu ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti kira-kira 500 tahun sebelum ada Yesus. Ya. Itulah kitabnya orang Yahudi. Jadi kitabnya orang Yahudi ini kemudian di abad ketiga diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang menerjemahkan ini dua kali. Yang pertama rabi-rabi Yahudi, yang kedua orang-orang Yahudi yang di Alexandria Mesir. Okay. Dua kali penerjemahan ini menjadi satu kitab namanya kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Kitab ini yang beredar ratusan tahun sampai Yesus hidup di bumi juga masih beredar sampai akhirnya dikanonisasi menjadi kitabnya orang Kristen setelah ditambahin dengan apa namanya kitabnya orang Kristen sendiri itu perjanjian baru. Jadi yang kitabnya orang Yahudi tadi setelah menjadi Septuaginta menjadi perjanjian lama ditambah dengan kitabnya orang Kristen dijadiin satu, itulah kitabnya orang Kristen, Bible-nya orang Kristen. Yang Yahudi masih tetap ada, masih tetap dipakai sama orang Yahudi. Sekarang ini masih. Jadi perjanjian lama Yahudi sama juga? Sama, secara narasi sama, tetapi ada beberapa terminologi terjemahan yang sedikit dimodifikasi. Supaya apa? Supaya seolah-olah perjanjian lama itu bicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Untuk orang Yahudi, kitab mereka yang namanya Tanakh itu tidak ada nubuat untuk Yesus, nihil. Tapi setelah diterjemahkan menjadi Yunani, dirubah-rubah, terus kemudian ditempel dengan perjanjian baru, menjadi seolah-olah perjanjian lama itu bicara mengenai Yesus di PB. Gitu. Tapi ini, kalau Doni bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, bisa. Bisa diperdebatkan juga. Oh, kita buka misalnya ada kita buka gantian, ada yang mau bener ya Koden ini, ada yang mau ketemuin Koden. Benar. Koden dengan saya punya data ini, bukti ini, mau ngobrol sama Koden. Benar. Jadi gini, kalau ada teman-teman Kristen yang mengaku bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, sebutin ayatnya, kita perdebatkan. Gue bisa kulitin satu-satu. Oke, berarti kan ada di perjanjian lama tuh. Iya. Kok tadi bilangnya Yesus baru ada abad 18? Itu kata Jesusnya. Lah itu pakai kata apa waktu di awal? Isos, yang bahasa Yunani. Jadi, ini faktanya apa baru keluar abad 18 tuh? Gini. Jadi tadi kan saya bilang, kalau dalam bahasa Yunaninya itu Isos, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Arabnya Isa. Bible setelah dikanonisasi namanya ya, di abad keempat, 3 kali kanonisasi sampai menjadi Bible. Dari Septuaginta terjemahan bahasa Yunani, dari Yunani terjemahan bahasa Latin, baru menjadi satu Bible yang dikanonisasi itu baru di akhir abad keempat, hampir 400 tahun setelah Yesus gitu. Ini kan setelah dikumpul-kumpulkan menjadi Bible. Di situ kata-katanya tuh belum ada kata Yesus, belum ada kata Jesus, adanya Isos, karena kan bahasa Yunani sama Latin kan serumpun. Mirip gitu loh. Kayak bahasa kita sama Malaysia sama lah. Jadi kalau di Arab di era itu Isa berarti? Isa. Kalau orang Arab bacanya Isa, orang Aramaik bacanya Iso, orang Romawi bacanya Isos, atau orang Latin bacanya Isus gitu.
Sama sebenarnya. Orangnya ya itu aja. Cuman perspektifnya Kristen sama perspektifnya Islam beda tentang orang yang sama ini. Jadi dari mulai abad keempat Bible semua namanya itu Isus. Ya. Baru di abad ke-16 tahun 1524 baru dibedakan ada huruf I dengan huruf J. Huruf J ini baru ditemukan di tahun 1524 oleh salah seorang ahli tata bahasa Italia namanya Trissino. Huruf J ini baru di abad ke-16. Kira-kira 100 tahun lebih baru masuk ke dalam Bible huruf J. Ini buku ada Holy Bible. Ini edisi tahun 1611. 1611. Ya, 1611. King James Version. Ini namanya King James Version. Berarti ada versi selain King James dong? Banyak. Oh, jadi Injil bukan cuma satu version? Ada KJV, ada NIV, ada RSV, ada ESV, ada NIV, ada NIV RI. Banyak banget versinya. Tapi ini reprint ya, ini Bible reprint bukan asli ya. Tetapi isinya sama dengan aslinya. Di Bible yang terbit tahun 1611 aja, ini belum ada kata Jesus tuh belum ada. Masa? Tuh. Coba. Ini ada The Gospel according to Matthew. Ya. Di sini ada menceritakan tentang Jesus, tapi belum kata Jesus. Ini baru kata ini. Ini apa nih tulisan ini? He books the Yesus. of Yesus. Belum ada huruf J. Oh, jadi Yesus itu Iesus gitu. Ya, itu Ya, bahasa Latin atau bahasa Romawi. Jadi kalau di Arabnya Isa, kalau tetap Yunaninya Yesus. Isus. Oke. Ini 1611 Yesus Bible. Christ. Oke. Bukan Yesus berarti. Bukan Yesus, belum ada Yesus. Bukan Yesus. Ini orang belum kenal kata Jesus, belum ada. Oke. Ya, ini bahasa Inggris pada lo. Jadi kalau misalnya kita relate dengan yang viral kemarin, apakah Isa dengan Yesus sama atau enggak? Berarti kalau dari segi nama beda sebelum abad 18. Bener gak? Karena memang Yesus belum ada 18. Betul. Dari segi nama loh, bukan Iya. dari segi nama. Iya. Oke. Nah, kata Jesus dalam bahasa Inggris itu baru masuk ke dalam Bible, itu baru di pertengahan abad ke-18. Berarti udah kira-kira 200 tahun semenjak ditemukan huruf J. Ya. Itu kalau nggak salah namanya Bible Thomson pertama kali menyebutkan kata Jesus gitu. Barulah kan dibawa kemana-mana. Termasuk ke Indonesia dengan kolonialisasi kan, 3G kan, bawa Bible. Di setiap negara diterjemahin ulang dong. Nah, setelah ada Jesus, baru ke Indonesia menjadi Yesus gitu. Oh, Indonesia. Indonesia. Nanti di Cina ada lagi Yesu gitu. Itu dari sisi bahasanya ya, dari sisi bahasa. Jadi nama itu memang bisa paralel. Ini ada Bible Kitab Suci Katolik. Di sini ada. Oh, lebih tebal ya? Ya, karena ini ada tafsirnya. Oh, gitu. Oke. Di kitab ini ada kitab yang namanya Matius. Orang Inggris sebutnya bukan Matius, Matthew. Matthew ya. Nanti di Inggris sebut Peter, di sini Petrus. Di Inggris sebut Andrew, di sini sebut Andreas. Oh, Di ini Yunani berarti ya? Iya. Di Inggris nanti sebut apa? James. Di sini kita taunya Yakobus. Tapi yang dimaksud orangnya sama. Mungkin yang dimaksud sama yang bersangkutan kemarin itu adalah dari segi Ceritanya. orangnya bukan nama orangnya. Nah, kisahnya dan perspektifnya. Ya, mungkin itu kali yang dimaksud nama. Kalau nama ya. Sebenarnya di dalam Bible juga ada nama Isa Al-Masih, di dalam Quran juga ada Isa Al-Masih. Kalau mau dibedakan sama-sama Isa Al-Masih, tapi kisahnya gitu loh. Bukan Isanya beda sama Yesus, bukan. Benar. Kalau mau bedakan sama Yesus, Yesusnya baru ada abad 18 kata Yesus gitu. Kalau dari nama udah jelas beda, baru sosoknya disamakan itu setelah 18 ya. Iya. Tapi kalau dari sisi orangnya yang berbeda, setuju? Kalau orang yang berbeda saya nggak setuju. Karena orangnya samanya di mana? Karena gini, ciri-cirinya banyak yang sama. Contoh? Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus punya sama-sama ibu yang namanya Maria atau Maryam. Ya. Maryam sama juga transliterasi tuh, ya kan? Nanti ada Jibril. Sama juga kan? Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sama-sama punya ibu namanya Maryam. Di tahun yang sama? Tahun nanti bicara sejarah. Oke. Sama-sama lahir dari perawan suci. Ya. Betul kan? Kita juga mengakui itu kan? Sama-sama diutus untuk Bani Israel. Bible juga bilang begitu. Sama-sama tidak meniadakan Taurat. Iya. Ya, sama kan? Itu kan ciri-ciri kesamaan. Apa mau dihilangkan kesamaan itu? Enggak dong. Nah, saya juga sebenarnya nggak Sama-sama diberikan mukjizat.
Ya maksudnya banyak yang mirip ya. Banyak yang mirip kan? Betul kan? Kalau penjelasan beliau kemarin itu bedanya di part mananya yang membuat tuh jadi beda? Kalau yang saya perhatikan, yang dianggap beda hanya di Kristen dianggap sebagai Tuhan, di Islam hanya sebagai Nabi atau utusan Allah. Udah cuma itu doang, jadi sempit sekali gitu. Oh, berarti ya nggak ada masalah sebenarnya kalau ketika beda, memang beda. Iya, beda kisahnya gitu. Tapi orangnya atau profilnya atau sosoknya sama. Kan boleh dong satu orang sama, tetapi dipandang dengan cara yang berbeda oleh orang lain. Nah, misalnya kita ngelihat titik bedanya nih. Kalau di Islam kan sebagai messenger ya, sebagai nabi ya, gitu kan. Kalau kita saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam, Mas. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini kalau doa sujud mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit ke depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapa, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita. Tapi teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? Enggak. Saya nggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Nah sekarang apa kesamaan lainnya? Yang ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini? Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat juga dijalankan oleh teman-teman Nasrani. Tuh, 2. Yesus sunat di sini. Ada sunat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada? Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini? Iya. Terus di Bible juga diceritakan, ya ini cerita dalam Bible ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin. Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil jenazah. Ini di mana? Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, berarti Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Dikafanin, dikhitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. Puasa ada juga? Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Dan nih, iya ada berpuasa kan? Baca terus. Iya berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus orang Muslim. Jadi kalau begini ngelihat tanda-tandanya atau ngelihat yang dilakukan oleh istilahnya kalau ngelihat sunnah Yesus lah gitu ya di dalam Bible. Yang menjalankan kita sebenarnya sunat, nggak makan babi, puasa, mati dikafanin. Terus yang membuat beliau ini kan berarti kan kalau di dalam Islam ya ciri-cirinya seperti seorang nabi ya, gitu. Ya memang dia juga ngakunya nabi. Dari mana dia ngomong dari ngaku nabi? Di sini dia bilang seorang nabi tidak dihormati di tempat berasal gitu. Dia ngomong kalau dia nabi. Iya. Dia ada kalimatnya di sini. Dia memberikan perumpamaan. Seorang nabi tidak dihormati di tempatnya dia. Yahya atau Yohanes 4:19. Oke. 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, ya Tuhan tentunya engkau adalah seorang nabi. Kan perempuan yang ngomong, saya Iya, jadi orang juga menyebut dia nabi, dia juga memberi perumpamaan bahwa seorang nabi tidak dihormati di tempat dia berasal, artinya perumpamaan buat dia juga. Tapi setiap nabi itu kan menyampaikan wahyu. Kalau dalam Islam dia kan menyampaikan kata-kata Allah. Ada juga kata-kata begitu. Aku sudah menerima firman yang kuterima dari Bapa dan sudah kusampaikan kepada umatku. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel.
Ada semua itu Tapi ayatnya. ada syahadatnya biasanya. Nih, baru kamu kasih lihat. Ada syahadatnya. Ini baru kamu kasih lihat nih. Yohanes 17 ayat 3. Ini 3 nih. Inilah hidup yang kekal, Yaitu itu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. syahadat bukan? Oh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Iya. Di dalam Bible ini masih ada sisa-sisa kebenaran, masih ada. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan memandang ini sebagai keseluruhannya sebagai firman Allah. Yang sesuai dengan Quran kita masih boleh terima, tetapi yang tidak sesuai kita harus tolak. Contoh misalnya, di sini diceritakan bahwa Yesus atau Isa dibunuh dan disalib, ya kan? Dikubur, bangkit hari ketiga. Di Quran udah jelas, Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, kan berbeda ceritanya kan? Yang seperti itu berarti Quran sudah mengoreksi dan sudah menjelaskan. Di part itulah kemudian ketika beliau Ada Yesus dan perbedaan. Isa ini beda, nah disitulah bedanya. Begitu. Gitu. Di sisa yang lain ini seperti sirah ya. Nah, tetapi pesan daripada Nabi Isa Al-Masih di dalam Bible ini, pesannya masih sama dengan pesan di Quran. Di Quran juga Isa berpesan atau memberi pesan kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Pernah baca? Di Al-Maidah kan ada tuh. Sekarang bacain lagi nih. Sama di sininya. Nih, baca nih. 17. 17. 17 ya. Ya 20. 17. Sabda Isa kepadanya, jangan pegang aku, karena aku belum pergi kepada Sang Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. sama nggak sama di Quran? Oh, clear sih ya. Ada, pesan begini ada gitu. Berarti kalau begini kan Isa di dalam Bible ini punya Tuhan. Kasih tahu saudaramu, aku belum pergi kepada Bapakku. Kasih tahu bahwa aku akan pergi nanti ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, berarti Yesus punya Tuhan dong. Ya. Nah, cuman oleh teman-teman Kristen, sosok Yesus atau Isa ini kan digambarkan sebagai sosok yang di dalamnya ada roh Allah gitu. Mereka sebutnya roh Allah. Mereka menggunakan istilah Allah. Tetapi kata Allah di dalam Bible ini digunakan sebagai generic name atau sebutan umum atau title. Beda dengan Islam. Kalau di Islam kata Allah itu adalah nama daripada Rob kita gitu kan. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau di Bible, kata Allah itu bukan sebagai nama, tapi sebagai sebutan. Kayak Tuhan, kayak presiden gitu. Nah, gitulah. Oh, gitu. Ya, bedanya di situ. Tapi apakah artinya ini sama semua? Kurang lebih sama, tapi ada perbedaannya hanya di diksi, hanya di diksi, terminologi. Nanti ada Bible yang istilahnya menggunakan kata Yesus Kristus. Kalau yang ini ada pengakuan ya, ada pengakuan dari si penerjemah ini. Kalau untuk orang Kristen, kita kasih Bible yang pakai nama Yesus Kristus. Tapi ini dibuat untuk siapa? Yang pakai nama Isa Al-Masih. Untuk Islam Kira-kira. Buat orang-orang Muslim kasih. Baca nih. Tuh, Isa sama Yesus tuh sama. Tuh. Jadi teman-teman, ini kita konten ini untuk menjawab itu ya, apakah sama atau enggak, dan ternyata banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya, apakah sebuah kebetulan ya kan? Berarti apakah memang orang yang sama gitu? Tinggal dinilai sendiri aja karena pasti masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Gitu ya. Ini ibaratnya sesuatu yang berarti nih saya juga tetap menghormati teman-teman punya keyakinan dengan kitab agamanya.